Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya, edisi Kamis tanggal 28 Agustus 2025. Firman Tuhan terambil dari kitab Yeremia pasal 11 ayat 9 sampai 17. Mari kita berdoa. Syukur kepadamu ya Tuhan untuk setiap kasih dan penyertaan-Mu bagi kami semua. Terima kasih Tuhan pada pagi hari ini, sebelum kami memulai segala aktivitas kami pagi ini, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati kami semua ya Tuhan dalam mendengarkan firman-Mu pada saat ini, sekiranya firman-Mu pada saat ini senantiasa menjadi pedoman bagi kami semua. Berfirmanlah ya Tuhan, kami telah sedia mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Yeremia 11 ayat 9 sampai 17. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, telah terdapat persepakatan jahat di antara orang Yehuda dan penduduk Yerusalem. Mereka sudah jatuh kembali kepada kesalahan nenek moyang mereka yang dahulu telah menolak mendengarkan firman-Ku. Mereka mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Kaum Israel dan kaum Yehuda telah mengingkari perjanjian-Ku yang telah Aku ikat dengan nenek moyang mereka. Sebab itu, beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya, Aku mendatangkan ke atas mereka malapetaka yang tidak dapat mereka hindari. Dan apabila mereka berseru-seru kepadaku, maka Aku tidak akan mendengarkan mereka. Dan biarpun kota-kota Yehuda dan penduduk Yerusalem pergi berseru-seru kepada para Allah yang mereka sembah dengan korban bakaran, tetapi Allah itu sama sekali tidak dapat menolong mereka pada waktu mereka ditimpa malapetaka. Sebab seperti banyaknya kotamu, demikian banyaknya para allahmu, hai Yehuda, dan seperti banyaknya jalan di Yerusalem, demikian banyaknya mezbah yang kamu dirikan untuk membakar korban kepada Baal. Adapun engkau, janganlah engkau berdoa untuk bangsa ini, dan janganlah naikkan permohonan dan doa untuk mereka. Sebab Aku tidak akan mendengarkan pada waktu mereka berseru kepadaku karena malapetaka mereka. Apakah lagi urusan kekasihku di dalam rumahku? Bukankah ia sudah melaksanakan rancangan-rancangan yang jahat? Dapatkah nasar-nasar dan daging yang suci melewatkan malapetaka daripadamu, sehingga kemudian engkau dapat beria-ria? Pohon zaitun yang rimbun, elok dipandang mata, pernah Tuhan menamai engkau. Tetapi dengan bunyi keributan yang hebat, ia menyalakan api pada daun-daunnya, sehingga ranting-rantingnya terbakar. Tuhan semesta alam yang telah membuat engkau tumbuh, telah menentukan malapetaka atasmu, karena kejahatan yang telah dilakukan oleh kaum Israel dan kaum Yehuda untuk menimbulkan sakit hatiku dengan membakar korban kepada Baal. Amin. Ingkar janji. Batu lamba satu raya nakua, tang makaritu lako pangalu. Setiap saat kita menyatakan janji atau pengakuan kepada Tuhan, baik ketika kita berdoa, dalam ibadah, atau ketika menjadi anggota majelis gereja, pengurus atau panitia hari raya gerejawi, pemberkatan perkawinan, dan lain-lain. Namun dalam kenyataannya, kita sering tidak setia terhadap janji atau pengakuan yang telah diucapkan. Melalui Yeremia, Tuhan menegur bangsa Israel atas ketidaksetiaan mereka terhadap janji yang telah diikat bersama Tuhan. Dalam rangka pembebasan Israel dari Mesir, Tuhan menegaskan bagi mereka untuk mendengar dan taat kepada firman-Nya. Dalam Yeremia pasal 7 ayat 23 ditegaskan, inilah yang telah Kuperintahkan kepada mereka. Dengarkanlah suaraku, maka Aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku, dan ikutilah seluruh. Dan sebagai konsekuensi, jika mereka tidak taat, sudah ditegaskan dalam Yeremia 8 ayat 3. Katakanlah kepada mereka,
Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Terkutuklah orang yang tidak mendengarkan perkataan-perkataan perjanjian ini. Pernyataan ini menunjukkan betapa Tuhan kecewa dan murka terhadap kelakuan mereka yang justru bersepakat untuk berbuat jahat dan menolak firman Tuhan. Seperti nenek moyang mereka dengan menyembah kepada berhala. Atas pengingkaran terhadap janji Tuhan, mereka harus menerima hukuman. Sesungguhnya, Aku mendatangkan ke atas mereka malapetaka yang tidak dapat mereka hindari. Dan apabila mereka berseru-seru kepadaku, maka aku tidak akan mendengarkan mereka. Tidak ada yang dapat menghalangi dan terhindar dari hukuman Tuhan, kecuali jika kita kembali bertobat. Taat kepada firman-Nya adalah ketaatan terhadap janjinya. Karena itu, setialah memelihara firman-Nya. Rancangan jahat ada di sekitar kita, tetapi kuasa Roh Kudus akan menguatkan kita. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan sorga, kami sungguh bersyukur ya Tuhan, bahwa pada kesempatan ini Tuhan boleh memberkati kami, sehingga kami boleh membaca, merenungkan sebagian dari firman-Mu pada pagi hari ini. Kiranya firman-Mu Tuhan pada saat ini boleh menjadi pedoman bagi kami semua di dalam menjalani kehidupan kami hari ini. Bapa dalam kerajaan sorga, kami berdoa untuk seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan selalu memberkati dalam kehidupan mereka, memberkati setiap pekerjaan dan apapun yang mereka usahakan ya Tuhan. Bapa dalam kerajaan sorga, berkati seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini Tuhan. Biarlah kehidupan kami senantiasa berjalan sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Mohon ampun ya Tuhan untuk setiap salah dan dosa kami. Terima kami yang datang bermohon kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.